warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Mahmudah, instruktur LKP Tati Modest. Di sini saya akan menyampaikan bahan ajar PKW Platinum 2024 dengan tema kebaya pengantin modifikasi dengan sentuhan aplikasi Payer. Tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di LKP Tati Modest ini sesuai dengan kurikulum. Yang pertama harus dikuasai oleh peserta didik adalah melaksanakan prosedur K3. K3 adalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja yang berfungsi untuk melindungi diri kita saat bekerja. Alat-alat yang kita butuhkan untuk prosedur K3, yang pertama ada alas kaki. Alas kaki di sini berfungsi untuk melindungi diri saat bekerja dari sengatan listrik atau kejadian-kejadian tak terduga yang tidak kita inginkan. Yang kedua ada masker. Masker di sini berfungsi untuk melindungi diri dari debu, untuk melindungi saluran pernafasan. Yang berikutnya ada apron atau celemek. Apron atau celemek kita fungsikan sebagai pelindung diri dari debu, kotoran, atau yang lain-lainnya saat bekerja. Selanjutnya ada bidal. Bidal di sini berfungsi untuk melindungi jari dari tusukan jarum saat menjahit. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta dapat melakukan pelayanan prima. Pelayanan prima di sini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kita bisa berlaku ramah kepada pelanggan, melakukan servis terbaik mungkin, berbicara dengan sopan, atau mengerti keinginan pelanggan. Yang ketiga adalah intinya yang akan kita sampaikan, yaitu peserta dapat membuat kebaya pengantin modifikasi dan bisa mengaplikasikan hiasan Payer yang benar. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kebaya pengantin modifikasi ini adalah yang pertama ada penggaris tailor besar, ada penggaris tailor kecil, ada rader, ada gunting benang, ada gunting kain, alat tulis menulis tentunya, ada kapur, ada meteran juga, ada sepul dan sekoci, ada spatula selati Jepang, pendeder, jarum tangan dan jarum jahit, ada jarum pentul juga. Kemudian untuk membuat pola ada skala, kertas, dan juga resleting Jepang. Untuk bahannya ada benang jahit. Lalu kain yang kita butuhkan untuk membuat kebaya pengantin modifikasi ada tile polos sebanyak 4 meter, ada krinolin atau tile kaku sebanyak setengah meter, ada kain polos sebanyak 6 meter, ada kain tile motif sebanyak 7,5 meter. Dan yang terakhir, untuk finishing kita menggunakan aplikasi Payer. Ada berbagai jenis Payer tentunya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan desain. Desain yang kita tentukan seperti ini. Ini untuk bagian depannya, dan yang ini untuk bagian belakang kebayanya. Lalu langkah yang kita lakukan adalah mengambil ukuran. Ukuran yang kita ambil untuk membuat kebaya pengantin modifikasi ini, yang pertama ada lingkar badan. Lingkar badan kita ukur pas melalui titik kop. Yang kedua ada lingkar pinggang, kita ukur pas di titik terendah pinggang. Yang ketiga ada lingkar panggul, kita mengukur panggul 2. Kemudian ada lebar dada, ada panjang dada. Lalu panjang baju kita ambil sesuai ukuran yang kita inginkan. Ada lebar bahu, kemudian panjang lengan sesuai yang kita inginkan, lalu ada lingkar lengan. Kemudian kita akan mendapatkan ukuran yang seperti ini.
ambil. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat pola. Pola yang kita buat pertama adalah pola dasar wanita. Seperti ini. Ini untuk pola dasar wanita bagian depan dan yang ini pola bagian belakang. Lalu kita mengukur kerung leher depan ditambah dengan kerung leher belakang. Kemudian kita membuat pola kerak sesuai dengan ukuran yang diambil tadi. Lalu kita mengukur kerung lengan depan ditambah dengan kerung lengan belakang. Lalu kita membuat pola lengan. Pola lengan yang ini harus sesuai dengan kerung lengan yang ada di pola dasar. Kemudian pola dasar yang tadi akan kita pecah menjadi seperti ini. Ini untuk bagian depannya. Kita membuat garis hiasan di bagian dada, kemudian ada punat, dan kita lebarkan sedikit menyerupai pola mermaid untuk bagian bawahnya agar mudah saat kita berjalan. Kemudian ada pola pengembangan bagian belakang. Kita membuat garis hiasan di punggung, lalu kita meletakkan ekor. Ekor yang kita buat mengembang di bagian belakang seperti ini. Jika pola yang kita buat sudah jadi, maka akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah meletakkan pola bagian depan, bagian belakang, bagian lengan, dan kerak di atas bahan yang akan dipotong. Mari kita memotong bagian muka. Untuk kerung leher, kita beri kampung 1 cm. Untuk bagian bahu, 1,25 cm. Untuk bagian kerung lengan, kita beri kampung 1 cm. Untuk bagian sisi, depan dan belakang, kita beri kampung 2,5 cm. Untuk bagian kampuh bawah, depan, dan belakang, kita beri 3 cm. Lalu, langkah selanjutnya kita memotong bahan brokat. Untuk bagian bawah, kita mengambil bagian tepi brokat. Yang kita lakukan adalah mengobras bahan utama polos. Selanjutnya adalah menempel bahan brokat ke bahan polos. Agar kainnya tidak bergeser, kita sematkan jarum penjahit. Tahap selanjutnya adalah menjahit. Langkah pertama, kita menjahit bagian punat. Selanjutnya, kita memasang resleting Jepang untuk belahan bagian belakang. Kita memasang menggunakan sepatu resleting Jepang. Dan hasilnya seperti ini. Untuk bagian brokat, kita menggunakan setik balik. Caranya yaitu yang pertama, kita menjahit
pada bagian baik kain atau bagian luarnya kain 0,75 cm dari tepi kain. Langkah yang kedua yaitu kain yang sudah kita jahit tadi kita balik. Kemudian kita menjahit 1 cm dari tepi kain pada bagian buruk kain atau dalamnya kain. Langkah selanjutnya, kita menggabungkan bahu muka dengan bahu belakang menggunakan kampung setik balik. Setelah semua bahan brokat sudah terpasang pada bagian polos, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang bagian terung lengan. Kemarin sudah kita tandai pada terung lengan bagian depan, kita kurang 1 cm. Kemudian bagian yang kita kurangi 1 cm ini kita pasang pas pada terung lengan bagian depan. Lalu bagian sisi lengan kita majukan 1 cm dari sisi bagian badan. Kemudian kita sematkan jarum pentul agar tidak bergeser. Kita sematkan jarum pentul memutar agar lebih kuat. Kemudian kita jahit. Setelah kita gabungkan, hasilnya seperti ini. Agar hasil jahitan lebih rapi, kita lakukan proses menyetrika. Kemudian kita tempelkan kain keras untuk bahan kerah pada kain agar lebih rapi dan mudah dijahit. Kemudian kita menempelkan kain keras pada bahan kerah agar kerah lebih tegak. Tahap selanjutnya kita memasang kerah. Sebelum kerah terpasang, kita harus menggabungnya terlebih dahulu. Kerah sudah tergabung, selanjutnya kita memasang kerah pada kerung leher. Selanjutnya kita menjahit kelim bagian bawah. Bagian bawah kita lipat ke atas 1 cm sebanyak 2 kali. Kemudian kita sematkan jarum pentul agar tidak bergeser dan hasilnya lebih rapi. Selanjutnya kita memasang kerah depan diturunkan sampai ke belakang. Lalu kita pasang selendang dari bahu belakang sampai ke atas kerah belakang. Kita sematkan jarum pentul agar tidak geser. Panjang selendang sesuai batas baju dress. Sudah juga kita samakan panjangnya sampai batas baju dress. Selanjutnya kita tinggal memasang
rangkaian dari bagian depan sampai ke belakang dan juga keliling garis terakhir depan sampai ke belakang. Untuk pembuatan ekornya, kita buat panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Kita tandai bagian tengahnya. Lalu kita buat lipit sepanjang 40 cm. Kita buat lipit setengahnya, yaitu sepanjang 20 cm. Untuk bagian sebelahnya, kita buat lipit hadap sepanjang 20 cm juga. Seperti ini ekor yang akan kita tempelkan. Tahap selanjutnya, kita memasang ekor. Bagian pertama yang kita ukur adalah bagian pinggang belakang. Kita ukur, kita dapatkan ukuran 30 cm. Kemudian, kita tambah 10 cm karena akan kita pasang elastik. Kemudian yang kedua adalah kita mengukur panjang ekor. Kita mengukur dari bagian pinggang, menjuntai ke belakang, sampai kira-kira 1,5 meter. Kemudian di bagian ekor nanti akan kita buat lipit. Mari kita buat ekornya. Inilah hasil akhir bahan ajar LKP Tatik Modus.